Sebagian besar manusia di seluruh dunia mungkin sudah memahami bahwa saat ini dominasi manusia sebagai makhluk yang berkuasa di muka bumi sedang terancam oleh kehadiran makhluk yang bahkan ukuran diameternya hanya 80 sampai dengan 120 nanometer. Yang bila ditarik perbandingan, ukuran ini jauh lebih kecil miliaran kali dari ukuran normal manusia. Namun pengaruh serta daya sebar virus ini jauh di luar dugaan. Sehingga tentulah sangat penting bagi manusia untuk memahami bagaimana kehadiran pandemi ini mampu merubah arah kehidupan manusia dan lingkungannya. Mulai dari sisi biologis, sosial, ekonomi, hingga politik. Berikut kajian sederhana mengenai dampak pandemi COVID-19 bagi kehidupan manusia. Dampak sosial. 1. Kegamangan sosial. Kegamangan atau ketakutan sosial dapat dipahami secara sederhana sebagai salah satu agen inti dari tindakan sosial. Dalam pandemi ini, kegamangan sosial dapat diidentifikasi dengan sangat jelas, baik secara langsung ataupun melalui pemberitaan media. Di antara gejala kegamangan ini contohnya adalah physical distancing, penutupan wilayah, karantina pendatang, pelarangan aktivitas massal, penolakan sosial, dan mungkin masih banyak lagi gambaran kegamangan sosial lainnya di tengah masyarakat. Akan tetapi, dengan begini dapat disadari pandemi COVID-19 sukses menebar teror di tengah-tengah manusia. Kedua, perubahan pola interaksi sosial, the new normal. Salah satu istilah yang baru saja populer di tengah peradaban manusia. Istilah ini mengacu kepada perilaku adaptasi manusia terhadap pandemi COVID-19. Hal-hal yang tidak lumrah pada masa sebelum pandemi, saat ini muncul sebagai alternatif yang dinilai lebih positif dibanding apa yang dianggap normal di masa sebelumnya. The new normal ini merangkum banyak perubahan pada banyak lini kehidupan manusia. Di antaranya ranah interaksi sosial. Terjadi banyak perubahan di sini, seperti pengurangan intensitas interaksi manusia, physical distancing dalam interaksi, peniadaan interaksi langsung dalam proses belajar mengajar, peningkatan intensitas penggunaan media digital dalam kebutuhan interaksi sehari-hari, dan lain dan sebagainya. Ketiga, diskriminasi sosial. Salah satu wujud kegamangan sosial ini muncul sebagai sikap perlindungan diri bagi individu atau suatu kelompok tertentu di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi bentuk perlindungan diri ini ditenggarai sebagai wujud ketidakadilan sosial di tengah masyarakat. Kekhawatiran yang berlebih ini dapat dilihat beberapanya dari penolakan masyarakat terhadap jenazah positif COVID-19, pengusiran para petugas medis dari tempat tinggal sewanya, dan perilaku rasisme antar golongan. 4. Pemberontakan sosial. Di antara yang pro, orang-orang yang kontra selalu memiliki alasan tersendiri untuk mengekspresikan pendapatnya terkait keadaan pandemi. Tentunya tidak terlepas dari kebijakan otoritatif negara sebagai organisasi sosial terbesar. Hal ini mewujud dalam berbagai bentuk. Di antaranya, demonstrasi penolakan lockdown wilayah seperti yang terjadi di Brasil dan Colorado. Lainnya seperti pelanggaran aturan perdagangan konvensional di pasar-pasar besar di berbagai wilayah. 5. Ledakan arus migrasi. Dalam keadaan normal, arus migrasi manusia berjalan sesuai dengan alasan pergerakannya dalam pola yang stabil. Akan tetapi, dalam masa pandemi, alasan seperti keamanan dan ekonomi menuntut manusia untuk melakukan perpindahan. Sehingga volume dan laju perpindahan manusia mengalami kenaikan yang sangat drastis dalam kurun waktu yang sangat sempit. Tentu harus kita pahami dampak dari keadaan seperti ini. 6. Peningkatan kasus kriminalitas. Di antara semua dampak sosial, mungkin inilah yang paling gelap. Kekacauan sosial dan ekonomi hadir sebagai katalis dalam terwujudnya pelanggaran batasan moral oleh individu atau kelompok tertentu. Penjarahan, pembunuhan, perampokan, penyebaran hoaks, penganiayaan, penghinaan antar golongan, dan lain dan sebagainya tampil sebagai dampak dari tipu daya hasrat negatif dalam sifat temperamental manusia. Yang ketujuh, reformasi kebijakan sosial. Negara, sebagai organisasi terbesar yang mengatur berbagai sistem untuk menopang kehidupan manusia, pada akhirnya harus tunduk dan menyesuaikan diri terhadap perilaku makhluk super kecil ini. Berbagai kebijakan pun diambil demi kelangsungan hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya dapat kita lihat dari kebijakan umum yang diambil beberapa negara, seperti penutupan wilayah, pembatasan kedatangan warga negara asing, pelarangan kegiatan massa, pembatasan arus migrasi, reformasi kebijakan ekonomi, pembatasan waktu terhadap aktivitas masyarakat, dan tentu masih banyak yang lainnya. Hal-hal yang disampaikan di atas hanyalah gambaran sederhana mengenai dampak sosial pandemi COVID-19. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dapat melanjutkannya di kolom komentar. Tentunya hal itu dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran yang bermanfaat bagi umat manusia.